Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Tentunya dong. Kali ini Mimin mau menceritakan anime yang berjudul Scarlet Nexus. Menceritakan organisasi aneh bernama Order yang mulai memakan manusia. Untuk mengalahkan musuh baru ini, dibentuklah Order Super Sion Force. Diselamatkan oleh tim elit ini pas kecil, Yuito selamat dari pelatihan untuk masuk ke sana. Di sisi lain, anak berbakat Kasane dibina karena kemampuannya. Tapi mimpi Kasane menceritakan hal-hal anehnya, menyeret mereka berdua ke dalam takdir yang tak terhindarkan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alur ceritanya. Let's go! Dulu semasa kecil, Yuito Sumeragi diserang monster yang disebut Otter. Dia diselamatkan oleh perempuan misterius yang merupakan anggota dari Order Suppression Force alias OSF. Saat besar, Yuito bergabung dengan OSF karena ingin mencari tahu tentang perempuan misterius itu. Setelah menjalani latihan berat, akhirnya dia berhasil bergabung menjadi anggota OSF. Dia gabung bareng sohibnya yaitu Nagi Karman. Pas mereka mau menghadiri upacara penyambutan, di TV besar yang ada di pusat kota lagi ada pemberitaan mengenai Yuito. Ternyata Yuito berasal dari keluarga pendiri negeri. Bahkan abangnya yaitu Kaito Sumeragi adalah panglima tertinggi OSF. Meski begitu banyak yang meragukan kemampuan Yuito karena kemampuan cenayang yang dia miliki rendah. Habis itu ada peringatan Order menyerang. Semua orang segera mengevakuasi diri. Setelahnya Mayor Jenderal Kairen Tereves maju dan menghabisi banyak Order sekaligus. Mayor Jenderal Spring juga berhasil dengan membekukan para Order. Dalam sekejap situasi menjadi aman terkendali. Tak lama kemudian upacara penyambutan anggota OSF baru pun dimulai. Di barisan tengah Nagi dan Yuito melihat dua cewek cakep. Nagi bilang kedua cewek itu adalah Randall bersaudara. Yang satu adalah Naomi Randall dan satunya lagi adalah Kasane Randall. Gak lama kemudian Kaito datang memberi sambutan. Dia menjelaskan kalau Otter masih menjadi misteri. Satu yang jelas, para Otter berasal dari area kepunahan lapisan. Habis upacara penyambutan kelar, Nagi dan Yuito nyari informasi tentang Randall bersaudara. Ternyata Kasane itu adalah anak adopsi karena pas kecil keluarganya diserang Otter. Habis itu mereka berdua gabung ke peleton yang dipimpin Seto Narukami. Di peleton itu ada juga teman kecil Yuito yaitu cewek bernama Hanabi Ichijo. Di grup itu ada juga Tsugami Nasar dan Kagero Don. Habis itu mendadak ada peringatan kalau Order muncul. Peleton Seto dan peleton Kyoka dikirim untuk mengatasi para Order. Saat mereka sampai, meriam anti-Order sudah memusnahkan 85% Order yang jatuh dari langit. Sisanya harus dibantai Yuito dan gengnya. Pas lagi berjaga, Yuito melihat ada anak kecil yang terancam bahaya. Dia langsung cabut ke sana bareng Nagi. Pas udah nyelamatin anak kecil, dia dan Nagi kocar-kacir diserang Order. Nagi ditolong Naomi dari peleton Kyoka. Sementara Yuito ditolong Kasane yang juga dari peleton Kyoka. Mereka berdua gelut melawan Order, dan akhirnya Yuito berhasil menghabisi Order itu dengan kekuatannya sendiri. Setelahnya pas melihat Kasane, Yuito keingat sama perempuan yang dulu menyelamatkannya semasa kecil. Gak lama kemudian Luka Travel nongol dan membawa para anggota OSF berteleportasi. Dia memberitahu kalau Order ternyata memakan otak manusia. Dan ada beberapa anggota OSF yang gugur. Besoknya Nagi dan Yuito lagi patroli bareng. Yuito bilang dia yakin banget kalau Kasane adalah orang yang menyelamatkannya pas kecil. Nagi bilang mungkin saja iya. Lagian umur seseorang kalau jadi OSF itu emang bisa aneh. Masalahnya Kasane itu baru gabung kayak mereka. Jadi aneh kalau dia adalah penyelamat Yuito. Gak lama kemudian Kasane dan Naomi nongol, mereka berempat pun jalan-jalan bareng. Gak lama kemudian geng peleton Kyoka dan Seto diteleportasikan ke sebuah arena. Mereka bakal berduel buat latihan. Yang pertama bisa menangkap bendera di tengah bakal menang,
Habis itu kedua tim saling bentrok. Di tengah-tengah bentrok Naomi ngaku ke Kasane kalau dia naksir Yuito. Habis itu Kasane mencari Yuito buat memastikan apa dia layak buat Naomi apa enggak. Mereka berdua pun gelut habis-habisan. Enggak taunya Sugami secara diam-diam berhasil mendapatkan bendera. Tim Seto pun memenangkan duel. Pas kelar Yuito ditelepon bapaknya. Si bapak memberi selamat karena Yuito udah gabung ke OSF meski dulu dia menentangnya. Si bapak juga mengajak Yuito buat makan malam keluarga. Kaito juga udah diajak dan pasti datang. Gak lama kemudian Otter menyerbu, peleton Kyoka dan Seto dikirim mengatasi serbuan itu. Lokasinya ada di jalur bawah tanah. Kedua tim gelut melawan Otter. Setelah saling serang, akhirnya Otter bisa disingkirkan. Namun mendadak area itu runtuh, Kasane dan Yuito terpisah dengan rombongan lain. Namun setelah menjebol reruntuhan, mereka bisa gabung ke beberapa rekan. Di balik reruntuhan, Naomi dan Nage lagi kejebak. Apesnya ada sekumpulan Otter yang mendekati keduanya. Kasane, Yuito, dan yang lainnya langsung menjebol reruntuhan. Gak pakai lama mereka membasmi para Otter yang mendekat dari kejauhan. Kasane mendekati Naomi. Saat itulah Naomi menyadari adanya tembakan yang mengarah dari kejauhan. Refleks Naomi mendorong Kasane menjauh. Sayangnya tembakan itu malah menembus dada Naomi. Dalam sekejap tubuh Naomi berubah menjadi bongkahan kristal. Naomi mendadak malah berubah menjadi Otter raksasa. Dia mengamuk dan mulai tak terkendali. Semua orang panik namun mulai bereaksi dan menyerang Naomi. Saat itulah Kasane maju melindungi Otter itu. Pertikaian yang tak jelas arahnya pun terjadi. Sampai akhirnya mendadak Naomi menghilang dari sana. Saat itulah Mayor Jenderal Fubuki Spring muncul di sana. Saat mengetahui apa yang terjadi, dia malah tidak terlihat terkejut. Malahan dia ingin agar masalah terkait Naomi dirahasiakan baik-baik. Gema anggota peleton Kyoka mau protes, namun dia dimarahi Fubuki. Kasane nggak peduli dan ingin minggat mencari Naomi. Saat itulah Karen Traver muncul dan menghentikannya. Setelah melumpuhkan Kasane, dia izin pergi. Malam harinya Kasane bermimpi mengenai benang merah yang membentang di segala arah. Itu adalah mimpi rutin yang selalu dia dapatkan. Saat dia bangun keesokan harinya, dia pergi menemui Yuito dan membahas apa yang terjadi kemarin. Yuito pun berjanji akan membantu Kasane. Saat mereka berpisah, Kasane bertemu Karen Traver. Dia berkata kalau yang membawa Naomi adalah orang-orang dari kawasan Seiran. Menurutnya hanya mereka yang bisa mengembalikan Naomi ke wujud manusianya. Dia pun meminta Kasane merahasiakan percakapan mereka. Kalau sampai bocor, Kasane bakal dibunuh. Saat Kasane bertanya siapa yang akan membunuhnya, Karen bilang kalau orang-orang dari negara mereka yaitu New Himuka yang akan membunuhnya. Dia juga bilang kalau OSF itu tidaklah aman. Beberapa waktu kemudian penyerangan Otter terdeteksi. Peleton Kyoka dan Seto langsung dikirim ke lokasi. Saat berangkat, Nagi yang kemarin dirawat di rumah sakit langsung bergabung. Anehnya saat ditanya Yuito perihal insiden Naomi, Nagi malah tidak mengingatnya sama sekali. Saat kelompok itu tiba di lokasi yang diarahkan, mereka malah bingung. Tidak ada apapun di sana. Suasana sangat sepi dan tenang. Saat itulah Gema dan sekelompok anggota OSF lain muncul. Mereka semua mengepung rombongan peleton Kyoka dan Seto. Yuito dan yang lainnya terkejut. Saat itu Gema berkata bahwa Seto sudah melakukan penelitian mengerikan secara rahasia. Kedua kelompok itu sudah siap bertarung. Saat itulah Luka Travel muncul dan meminta geng Seto serta Kyoka mundur. Dia sudah lama mencurigai ada aksi pemberontakan di tubuh OSF. Namun tak lama kemudian kakak Luka yaitu Karen muncul di sana. Dia bergabung dengan kubu Gema. Akhirnya kedua kakak beradik itu pun bertarung. Sementara itu Kasane malah mengalami serangan sakit kepala. Bayangan benang merah kembali melintas di benaknya. Bersamaan dengan itu Nagi juga kesakitan dan mulai bergerak di luar kendali.
Dia maju ke arah Yuito dan Kasane bersiap menyerang keduanya. Nagi menyerang mereka berdua. Dia tampak hilang akal dan menyerang terus-menerus. Di sekitar mereka pertarungan kedua kubu pun terus terjadi. Luka bertarung dengan kakaknya, sementara Seto melawan Gema. Di tengah-tengah pertarungan mendadak Nagi mengeluarkan energi yang sangat dahsyat. Dia bisa menciptakan tornado raksasa yang menggemparkan semua orang. Di saat bersamaan Kasane mengalami sakit kepala sekali lagi. Sementara itu Seto berlari untuk menghentikan Nagi. Dia nekat terkena serangan Nagi, lantas melumpuhkan bawahannya itu. Di saat bersamaan sakit kepala Kasane makin parah. Bayangan benang-benang merah di sepenjuru kota semakin jelas di pikirannya. Seketika itu juga lubang hitam raksasa muncul di langit. Apa saja yang ada di bawahnya mulai terhisap. Bangunan-bangunan mulai runtuh dan masuk ke dalam lubang hitam tersebut. Beberapa anggota OSF juga terhisap masuk termasuk Kasane dan Yuito. Saat itulah Gema sadar kalau dia udah salah. Melihat Seto hampir terhisap ke lubang hitam, dia melompat dan menangkap tangannya. Namun pegangannya lepas dan Seto terhisap masuk. Di dalam lubang hitam, Kasane dan Yuito melihat ruangan yang penuh dengan benang merah. Kasane bilang dia melihat adegan itu di mimpinya. Tak lama kemudian ada semacam layar yang menunjukkan sebuah adegan. Dari logo di pakaian orang yang ada di dalam layar, Yuito yakin kalau orang itu adalah Yakumo Sumeragi. Belum jelas apa yang terjadi, Yuito terseret keluar dari sana. Saat dia bangun dia sudah bersama Tsugami dan Gema. Ternyata Luka nekat berteleportasi ke lubang hitam dan menyelamatkan Kasane. Meski begitu, beberapa anggota lain yang terhisap tak berhasil diselamatkan. Beberapa waktu setelahnya, Yuito ngobrol dengan Gema dan beberapa anggota lainnya. Di sana Gema mengaku sudah salah. Dia hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di OSF. Para anggotanya mulai berkelakuan aneh dari waktu ke waktu. Hal itu disebut dengan rehabilitasi kepribadian. Bagi anggota lama, fenomena ini sudah sangat sering disaksikan. Setelah mencari tahu ternyata pemerintah New Himuka ingin membangun pasukan keamanan di Seoul. Dan anggota OSF wajib melakukan serangkaian eksperimen tubuh yang membuat kepribadian mereka berubah. Karen kemarin mendatangi Gema dan mengatakan kalau Seto terlibat eksperimen itu. Karena terpancing, Gema pun mau bergabung dengan Karen. Meski demikian, Gema yakin kalau Karen punya motif lain di balik aksinya itu. Beberapa waktu setelahnya, Oder mengepung di kawasan Suwo. Celakanya komunikasi di sana terputus dan bantuan tidak bisa dihubungi. Di sisi lain, Kasane bangun di suatu tempat. Dia ditemui dengan beberapa anggota OSF lain. Saat itulah dia terkejut melihat keadaan sekitar. Langit telah memerah dan kehancuran terjadi di mana-mana. Di tengah reruntuhan, seorang pria misterius tengah terdiam menunggu. Dia berkata bahwa waktu terus berputar lantas menyebut nama Kasane. Malam harinya menjadi sangat mencekam. Otter mengepung kota dari berbagai arah. Yuito dan anggota OSF lainnya diturunkan untuk mengamankan pusat kota. Celakanya karena komunikasi terputus, mereka tidak bisa berhubungan dengan markas pusat. Order berdatangan tak henti-henti. Sementara itu di markas OSF pusat, pasukan kawasan Seran telah mengepung. Mereka semua berbaris dan berdiam diri tanpa melakukan serangan sama sekali. Wataru, anggota OSF di markas pusat, mengirimkan pesan telepati ke geng Yuito. Akhirnya Yuito dan rekan-rekannya tahu kalau pasukan Seran sudah mengepung dan ingin menggulingkan rezim yang berkuasa. Luka menemui Yuito dan yang lainnya. Dia mengabarkan kalau Karen belum diketahui keberadaannya. Mayor Fubuki juga datang dan menanyakan keadaan. Setelah mengetahui semuanya, dia meminta agar mereka berhati-hati karena anggota OSF tak bisa dipercaya lagi. Pertarungan makin sulit karena order terus bermunculan tak henti-hentinya. Tak lama kemudian koneksi sudah terhubung kembali, namun ternyata itu adalah koneksi yang berhasil dibaca oleh Karen. Dia pun melakukan live streaming ke sepenjuru kota.
Dia mengklaim bahwa sudah bekerja sama dengan Seiran dan ingin menggulingkan rezim. Menurutnya pemerintah New Himuka yang dipimpin bapaknya Yuito sudah berbuat kejam. Semua orang di New Himuka bisa menikmati akses jaringan yang disediakan pemerintah. Seolah-olah mereka diberi kebebasan. Namun diam-diam jaringan itu mencuri data pribadi masyarakat dan mengekang mereka. Kalau ada yang memberontak, bakal langsung disingkirkan. Pemerintah juga mengontrol informasi yang bisa diakses oleh para penduduk. Karenanya Karen ingin mengambil alih pemerintah dengan bantuan Seiran. Dia pun mengajak masyarakat untuk bergabung dengannya dan melakukan revolusi. Saat Karen masih berpidato, Yuito melesat menuju lokasi bapaknya. Dia membantai semua order yang menghalangi. Sampai akhirnya ketika dia tiba di tempat ayahnya berada, dia terkejut dengan apa yang terjadi. Bapaknya sudah mati. Di hadapan mayat bapaknya ada Kasane yang berdiri memegang pisau. Melihat Yuito datang, Kasane maju ke arahnya dan menyerang. Beberapa waktu sebelumnya, Kasane, Kyoka Arashi, dan Shiden kebingungan dengan kota yang hancur. Tak ada siapa-siapa di reruntuhan tersebut. Saat mereka berkeliling mendadak, Karen muncul dan menyerang Kasane. Dia pun menggunakan skillnya untuk meniru kemampuan Kasane, yaitu memanipulasi gravitasi. Setelahnya Karen menghilang. Tak lama kemudian mereka bertemu dengan pria misterius yang ada di tengah reruntuhan. Ternyata itu adalah Yuito, dan mereka semua berada di tahun 2070. Kasane dan yang lainnya kaget mengetahui fakta bahwa mereka terlempar ke masa depan. Mendadak semua orang di masa lalu kecuali Kasane terlempar kembali ke masanya. Tersisa Yuito dewasa dan Kasane. Waktu itu Yuito menceritakan semuanya. Saat pemberontakan Seiran terjadi, ayahnya terbunuh. Kasane akan dituduh sebagai pembunuhnya. Sejak saat itu, Yuito dijadikan pahlawan demi mengalihkan isu. Yuito pun mengikuti kalau pemerintahan New Himuka memang melakukan penelitian tentang mengubah manusia menjadi otter. Celakanya, sejak insiden pemberontakan Seiran, lubang hitam mulai muncul di langit. Lubang itu dipicu oleh kekuatan gravitasi milik Yuito dan Kasane. Yuito lah yang menjadi penyebab munculnya lubang hitam setelah pemberontakan Seiran. Lubang itu menyedot segalanya secara perlahan. Hanya ada satu cara menghentikan lubang hitam itu, yaitu dengan membunuh Yuito. Namun di masa lalu Yuito masih mencoba mencari cara lain selain membunuh dirinya. Namun rencana itu gagal dan dunia mulai hancur. Karenanya Yuito dewasa meminta Kasane untuk membunuh dirinya di masa lalu, sebelum lubang hitam tercipta. Kasane kembali ke masa lalu, setelahnya dia menemukan ayah Yuito yang sekarat. Yuito datang dan terkejut, saat itulah Kasane maju dan ingin membunuhnya. Namun rekan-rekan Yuito datang, akhirnya Kasane mundur. Dia bertemu dengan Kagare, Kyoka, dan yang lainnya. Dia pun menceritakan apa yang dikatakan Yuito dewasa. Karen muncul di sana dan mengajak mereka mundur bersama. Di sisi lain, Kaito menghubungi Yuito dan memintanya untuk tampil menjadi pahlawan. Yuito dipanggil kakaknya dan mengobrol mengenai sesuatu. Namun mendadak dia sudah berada di siang hari dan orang-orang memanggilnya komandan. Dia lupa apa saja yang sudah terjadi selama beberapa waktu terakhir. Yang dia ingat dia dipanggil kakaknya. Setelahnya dia lupa apapun sampai siang itu. Di sisi lain, Kasane dan anggota OSF lainnya bergabung dengan Karen. Kasane berkata dia mau menjadi anggota OSF Seiran asalkan Naomi bisa kembali menjadi manusia. Tak lama kemudian lubang hitam muncul di langit. Kasane mulai khawatir karena apa yang dikatakan Yuito dewasa mulai terjadi. Karen menemuinya dan bertanya apa yang dilihat Kasane di masa depan. Namun Kasane tak mau memberitahunya. Dia malah ingin menanyakan perihal Naomi. Karen bilang kalau Naomi ada di fasilitas khusus, namun Kasane tak diperbolehkan menemuinya. Di sisi lain, Yuito melakukan pemeriksaan otak, namun tak ada gangguan apapun yang terdeteksi. Setelahnya dia ngobrol dengan rekan-rekannya yang tersisa. Saat itulah mereka melihat CCTV kalau Nagi dibawa pergi keluar oleh petugas. Yuito dan gengnya pun diam-diam mengikutinya. Mereka sampai di sebuah lahan gersang dan ada sebuah bangunan rumah sakit terbengkalai di tengahnya. Nagi dibawa para petugas ke sana.
Yuito dan gengnya menyusup ke dalam. Sementara itu, Nagi sedang didudukan di sebuah kursi dan menjalani serangkaian tes. Saat itulah Yuito dan gengnya ketahuan menyusup. Geng Yuito diserang Otter, karenanya Yuito dan yang lainnya bertarung menggunakan kemampuan mereka. Semakin sering Yuito menggunakan kekuatannya, lubang hitam di langit juga makin besar. Kisane ingat ucapan Yuito dewasa, bahwa lubang hitam akan membesar kalau dia menggunakan kekuatannya terus-menerus. Kembali ke Nagi, dia nekat melarikan diri dan menghajar para petugas yang menyekapnya. Dia pun pergi mendatangi tempat Yuito dan gengnya yang baru saja menghabisi para Otter. Nagi menemui Yuito dan yang lainnya. Dia curhat kalau dirinya mendapatkan penyiksaan otak yang sangat mengerikan. Setelahnya dia meminta mereka agar segera pergi meninggalkannya. Kalau tidak mereka akan diubah menjadi Otter. Seketika itu juga pasukan Otter muncul di sana. Pertarungan kembali berlangsung. Nagi melawan para Otter dengan begitu hebat. Sementara itu Yuito dipaksa mundur oleh teman-temannya. Nagi jatuh terkapar setelah membantai Otter. Para petugas pun menemuinya dan menyeretnya kembali ke tempat eksperimen. Sementara itu Yuito kembali ke markas. Mereka langsung dihubungi Fubuki lewat video call. Waktu itu Fubuki memperingatkan agar mereka nggak usah ikut campur rahasia negara lagi. Harusnya Yuito dan gengnya udah disingkirkan seperti Nagi, tapi Fubuki masih mencoba melindungi mereka. Yuito dan gengnya akhirnya tahu kalau pemerintah memang mengubah manusia menjadi Otter. Namun Fubuki tak bisa menjelaskan apapun lebih lanjut lagi. Di sisi lain, Kasane dan geng Kyoka diam-diam pergi ke fasilitas tempat Naomi berada. Di fasilitas itu mereka menemukan ampul berisi cairan misterius. Tak lama kemudian mereka mendengar suara Naomi di kepala mereka. Akhirnya mereka mengikuti suara itu dan sampai di sebuah ruangan. Di sana ada Naomi dalam wujud Otter yang mengerikan. Dia bisa memiliki kestabilan karena mendapat cairan dari ampul misterius yang mereka temukan tadi. Naomi meminta Kasane dan yang lainnya untuk segera melupakannya dan pergi dari sana. Saat itulah kesadaran Naomi menghilang. Dia mengamuk dan menyerang Kasane serta gengnya. Untungnya Karen muncul dan menyuntikkan ampul kepada Naomi. Langsung saja Naomi menjadi kalem. Karen pun menjelaskan kalau dia akan berusaha mempertahankan agar Naomi tetap hidup. Ampul yang dia produksi itu bisa menahan kesadaran Naomi agar tetap terjaga. Kasane dan gengnya pun bertanya apa isi dari ampul itu. Karen menjelaskan sesuatu dan membuat mereka terkejut. Di sisi lain Yuito mendapat sebuah kiriman. Pas dibuka dia langsung kaget. Isinya adalah ampul berisi cairan seperti yang digunakan untuk mempertahankan kesadaran Naomi. Fubuki menemui peleton Yuito. Di sana dia menjelaskan bahwa sebenarnya dia juga menentang pemerintah. Dia dan Kar memiliki tujuan yang sama, yaitu membuat negara menjadi lebih baik. Rencananya mereka yang berposisi tinggi akan pura-pura mematuhi pemerintah sambil melancarkan strategi rahasia. Namun Kar memutuskan cara lain. Dia akan melawan dari luar, sementara Fubuki akan menyerang dari dalam. Yuito ingin membantu rencana itu. Setelahnya dia dan peletonnya pun diizinkan membantu. Suatu siang Yuito dan peletonnya bertarung melawan Otter. Di tengah pertarungan Yuito merasakan sakit kepala. Saat itulah dia meminum cairan ampul yang dia dapat. Langsung saja rasa sakitnya hilang dan dia menjadi overpower. Dia membasmi seluruh Otter dalam sekejap. Namun saat itu juga lubang hitam di langit semakin melebar. Setelahnya mereka melihat sebuah truk melintas di padang gersang. Mereka pun mengikutinya. Saat malam mereka sampai di fasilitas tempat Naomi berada. Pas mengecek fasilitas itu mereka menemukan banyak sekali otak manusia yang dibekukan. Di sana ada juga ampul seperti yang didapatkan Yuito. Kasane dan geng Kyoka datang. Mereka pun memberitahu bahwa ampul itu diproduksi dari otak manusia. Karen menjelaskan bahwa dulu fasilitas itu adalah tempat untuk menciptakan prajurit Otter yang bisa dikendalikan dengan otak manusia. Namun pas tahu kalau ada cara mengubah manusia menjadi Otter,
dan kesadaran manusia bisa dipertahankan pakai cairan otak, maka produksi cairan ampul itu mulai ditingkatkan. Yuito marah, dia pun gelut melawan Kasane. Dia nggak terima ada pabrik ampul dari otak manusia. Namun Kasane bilang kalau Naomi butuh ampul itu untuk bertahan hidup. Setelahnya Yuito dan gengnya melarikan diri. Di markas mereka bertemu Fubuki. Ternyata Fubuki tahu tentang pabrik itu. Malahan dia dan Karen yang menggagas agar pabrik itu didirikan agar bisa melawan New Himuka dan menggulingkan rezim. Fubuki mengungkapkan bahwa Alice, yaitu tunangannya, berubah menjadi otter dan ditahan di fasilitas yang disusupi tim Yuito sebelumnya. Karena Fubuki percaya itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Alice. Meskipun begitu, dia dan Karen tahu fasilitas itu akan disalahgunakan seperti sekarang. Saat Nagi menyaksikan transformasi Nami menjadi otter, Fubuki percaya bahwa ingatan Nagi tentang peristiwa itu diambil dari pikirannya dan ditahan di rumah sakit, tempat mereka menyusup sebelumnya. Karenanya, Fubuki menugaskan peleton Yuito untuk kembali ke rumah sakit dan memulihkan data ingatan Nagi. Namun begitu mereka sampai di rumah sakit, mereka disergap oleh Nagi yang telah menjalani rehabilitasi kepribadian yang lebih kuat. Yuito mencoba untuk melumpuhkan Nagi, tetapi kekuatannya meningkat secara drastis. Dia pun ditangkap oleh Nagi yang memaksa rekan satu tim Yuito untuk meletakkan senjata dan menyerah. Sementara itu, peleton Kasane ditegur oleh Karen karena membiarkan peleton Yuito melarikan diri dengan pengetahuan penuh tentang fasilitas tersebut. Dia menjelaskan kepada peleton bahwa dia ingin menemukan cara bagi otter untuk mendapatkan kembali kemanusiaan mereka. Sementara Seiran ingin menggunakan otter sebagai senjata hidup melawan New Himuka. Teman-teman Kasane memberitahu Karen bahwa Naomi telah memilih untuk tidak meminum ampul lagi setelah dia mengetahui isinya adalah cairan otak. Tetapi mereka yakin Karen akan memaksa Naomi untuk meminumnya, meskipun itu berarti bertentangan dengan keinginannya. Karen juga mengungkapkan kepada Kasame bahwa pertumbuhan lubang hitam yang berkembang terhubung dengan kekuatan psionik yang ditampilkan oleh Yuito. Hal itu juga diyakini oleh New Himuka. Yuito bermimpi ibunya menghiburnya setelah percobaan yang mengerikan. Dan saat dia bangun, dia mendapati dirinya terikat di kursi yang sama seperti Nagi. Salah satu ilmuwan mengungkapkan bahwa Yuito sebenarnya terlahir sebagai tak berguna, seseorang tanpa kekuatan psionik, dan dia menjadi sasaran eksperimen untuk menerima kekuatan psionik. Sayangnya, penggunaan kekuatan psioniknya yang berulang kali menyebabkan kerusakan menumpuk di otaknya. Ilmuwan itu bermaksud untuk terus bereksperimen pada Yuito seperti yang dia lakukan bertahun-tahun yang lalu. Tetapi Fubuki menyelamatkan dia bersama peletonnya yang lain. Berkat pelacak yang dia tempatkan pada mereka, sayangnya Nagi dan data ingatannya tidak dapat ditemukan. Tiba-tiba tim tersebut diserang oleh otter dan terpaksa melarikan diri dari rumah sakit. Tetapi Fubuki memilih untuk tetap tinggal dan memberi Yuito perangkat yang akan memberinya akses ke sistem internet Arahabaki. Saat Yuito dan teman-temannya melarikan diri dari rumah sakit, mereka dicegat oleh Karen. Dia mengungkapkan bahwa Yuito telah dicap sebagai pengkhianat oleh New Himuka. Itulah sebabnya Yuito ditawari bergabung dengan Seiran. Yuito menolak, mengklaim bahwa Seiran pada akhirnya tidak lebih baik dari New Himuka. Karen menyarankan Yuito untuk berlindung di Togetsu, kota mandiri yang tidak memiliki kesetiaan baik kepada Seiran maupun Himuka. Dia kemudian masuk ke rumah sakit setelah memberi Yuito satu dosis terakhir ampul untuk menstabilkan kekuatannya. Dia memperingatkan obat itu bersifat sementara dan cepat atau lambat dia akan kehilangan kekuatan dan ingatannya. Karen memasuki rumah sakit tepat pada waktunya untuk menyelamatkan Fubuki dari otter. Sementara Kyoko menyarankan rekannya untuk membelot dari sistem dan pergi ke Togetsu untuk perlindungan. Karena pembangkangannya terhadap perintah OSF, Yuito dicap sebagai pengkhianat oleh pemerintah Himukan. Di tempat penampungan, Yuito mengungkapkan kepada teman-temannya bahwa dia dilahirkan sebagai orang yang tidak berguna dan hanya melalui eksperimen pemerintah dia memperoleh kekuatan psionik.
Mengetahui mereka tidak bisa tinggal di Shou atau pergi ke Seiran, Yuito menyarankan agar mereka pergi ke Togetsu, kota yang tetap independen dari New Himuka dan Seiran, dan tim setuju. Sementara itu, Kyoka dan Haruka mengungkapkan kepada peleton Kasane bahwa truk berisi otak manusia yang digunakan dalam pembuatan obat yang menjaga Nomi berasal dari Togetsu. Rekan satu tim Kasane mempertanyakan keputusan untuk pergi ke Togetsu, terutama Kakeru yang berasal dari Togetsu. Meski begitu, mereka juga tahu bahwa Karen menyimpan terlalu banyak rahasia dari mereka. Jadi tetap di Seiran mungkin juga bukan tindakan terbaik. Kasane memutuskan untuk pergi ke Togetsu, hanya untuk memastikan apakah kota itu memiliki sesuatu yang dapat menyelamatkan Naomi. Di sisi lain, Karen telah menyelamatkan Fubuki dari Other dan membawanya ke rumah sakit di lokasi yang dirahasiakan. Peleton Kasane menuju ke Togetsu tetapi diserang oleh Other raksasa yang dihasilkan oleh salju. Setelah membunuhnya, Kasane dan teman-temannya mencapai pintu masuk ke Togetsu, tempat Kakeru memisahkan diri dari grup karena alasan pribadi. Kelompok tersebut disambut oleh pendeta wanita dari kepercayaan lokal Togetsu, yaitu penyembah bulan. Mereka memberitahu Kasane bahwa dia berasal dari Togetsu dan bahwa New Himuka menculiknya karena potensi psioniknya yang sangat besar. Kasane menolak untuk mempercayai ceritanya dan menuntut akses ke kota. Tetapi para pendeta wanita hanya akan mengizinkan dia sendiri untuk masuk ke dalam. Kasane menolak untuk meninggalkan rekan satu timnya yang membuat mereka bentrok. Kasane memecahkan topeng salah satu pendeta wanita dan ternyata adalah duplikat Kyoka yang dikirim untuk melumpuhkan Kasane dan kelompoknya. Yuito dan kelompoknya di sisi lain diterima dengan hangat segera setelah mereka tiba di Togetsu dan para pendeta berjanji padanya untuk mengatakan yang sebenarnya tentang segalanya. いつもおじさまにはお世話になっております。私たちの知識にご興味がおあり。突然訪ねてきたのに、月はあなた方を見守っています。Peleton Yuito dituntun ke sistem komputer yang dioperasikan oleh kecerdasan buatan dengan gambar Kyoka. AI mengungkapkan bahwa Kyoka sebenarnya adalah salah satu dari beberapa anak desain manusia hasil rekayasa genetik yang diciptakan oleh Togetsu untuk memiliki kekuatan psionik tertentu. Menurut AI, Bumi mengalami pergeseran orbit besar-besaran 3000 tahun yang lalu, menyebabkan umat manusia mengungsi ke bulan dan menunggu sampai bumi cukup sehat untuk mendukung kehidupan kembali. Setelah bumi sembuh, sekelompok orang terpilih kembali ke bumi dan mendirikan New Himuka. Namun kontak dengan orang-orang di bulan terputus karena gangguan dari sapu kepunahan. Ketika Yuito bertanya tentang asal-usul Other, AI menjawab bahwa ia kekurangan informasi semacam itu. Tetapi informasi itu juga dapat ditemukan di Babe, sistem komputer yang jauh lebih canggih yang terletak di Togetsu. Ketika Yuito bertanya tentang lubang hitam, AI mengungkapkan bahwa lubang hitam terkait dengan kekuatan psioniknya sendiri dan pertumbuhannya tidak dapat lagi dihentikan. Lubang hitam diperkirakan akan tumbuh hingga menghabisi seluruh bumi dalam waktu dekat. Tetapi pengikut kepercayaan Togetsu tidak khawatir. Mereka percaya bahwa lubang hitam akan mengubah alam semesta sebagaimana mestinya. AI dimatikan sebelum dapat memberikan jawaban lebih lanjut. Tetapi salah satu pendeta Togetsu menawarkan untuk membawa peleton Yuito ke Babe untuk menemukan lebih banyak jawaban. Kakeru akhirnya berubah pikiran tentang menghadapi saudara-saudaranya dari Togetsu dan memutuskan untuk menyelamatkan peleton Kasane. Kasane sendiri yang telah diisolasi di sebuah ruangan bermimpi tentang seorang wanita yang merawatnya saat dia masih kecil di Togetsu. Kasane meyakini wanita itu adalah seorang ilmuwan kepercayaan Togetsu yang mementingkan keselamatan Kasane di atas keselamatannya sendiri untuk menjadi ibunya. 十分だろう。次はこれを使う。あの日、育ててくれたあの人、忘れていた過去の記憶。子供のKasaneの心。 Dia sampai pada kenyataan pahit bahwa dia adalah anak desain yang diciptakan oleh Togetsu untuk memanipulasi benang merah yang dapat mengontrol ruang dan waktu. Dia diselamatkan oleh Kakeru yang memberitahunya betapa buruknya ide bepergian ke Togetsu. Kakeru juga telah mengatakan bahwa Yuito dan peletonnya telah mencapai kamar Babe. Namun begitu Yuito menyentuh Babe, dia dilumpuhkan oleh pengetahuan yang tiba-tiba masuk. 月はいつでもあなた様を見守る。なんだ
腹幅きレベルのシステムへのアクセスを許す。動かない。ベイブと対話すれば、その Masuknya pengetahuan dari Babe meluas ke anggota peleton Yuito lainnya ketika Kasane dan Kagero mencapai kamar Babe. Melawan segala rintangan, Kasane berhasil menjalin komunikasi mental dengan Yuito, mendesaknya untuk memutuskan hubungan Babe. Setelah dicoba, dia pun berhasil melakukannya. Dengan Yuito dan peletonnya kembali sadar, Kasane meminta mereka untuk membantunya menyelamatkan peletonnya yang masih ditawan Togetsu. Luka dapat terhubung dengan aman ke Babe, memperoleh hak administrator dan melepaskan kunci yang menahan peleton Kasane. Kedua peleton berusaha untuk melarikan diri dari Togetsu tetapi menghadapi perlawanan di sepanjang jalan. Saat itu Yuito sendiri harus melawan wanita yang mirip dengan Kasane, membawanya ke kesimpulan bahwa Kasane adalah anak Disen juga. Peleton Kasane mencapai luar tetapi dicegat oleh Kyoka, yang menunjukkan keraguan yang terlihat dalam misinya. Kyoka mencoba untuk menyelesaikan misi Togetsu, tetapi Kasane mendesaknya untuk memutuskan apa yang sebenarnya dia inginkan, daripada mengikuti kehendak Paus Hitoyo secara membabi buta. Kagero menjelaskan kepada peleton bahwa Kyoka adalah anak Disen yang dibuat dari gen Paus, dan Kyoka sendiri mengungkapkan bahwa misinya adalah untuk memimpin Kasane ke Togetsu setelah Kasane menunjukkan kekuatan benang merah. Meski begitu, Kasane bersimpati dengan Kyoka, karena dia tahu bagaimana rasanya kehilangan identitas. Hal itulah yang membuat Kasane mendorong Kyoka untuk menerima dirinya sebagai dirinya sendiri, bukan hanya menjadi pesuruh Togetsu. Kyoka menyatakan keinginannya untuk melindungi teman-teman barunya yang mereka terima dengan tangan terbuka. Setelah melarikan diri dari Togetsu, kedua peleton tersebut berkumpul kembali di tempat persembunyian rahasia Kagero. Tempat mereka bertukar informasi tentang apa yang telah mereka pelajari melalui pengalaman mereka sendiri. Kagero sendiri menegaskan informasi dari kedua peleton sama-sama benar. Setelahnya terungkap bahwa tidak hanya struktur tempat mereka bersembunyi adalah tabut, yaitu salah satu pesawat ruang angkasa yang digunakan oleh imigran bulan, melainkan dia sendiri adalah seorang imigran bulan. 言ってるだけだろ。いや、そうでもない。はるか昔にあなたを見戻ってきてニューヒムカを作ったって話も。俺はこれに乗ってきたわけ。Kagero menjelaskan bahwa dia dapat tetap dalam kondisi prima fisiknya melalui penggunaan kapsul kriogenik. Dan 2000 tahun yang lalu dia mengenal leluhur Yuito, Yakumo Sumaraki. Sebelum dia bisa menjelaskan lebih lanjut, OSF menyerbu tabut dan peleton terpaksa melewati gua untuk melarikan diri dari Gunung Hieno. Menurut Kagero, Yakumo Sumaraki adalah pemimpin dari upaya mengkolonisasi kembali bumi yang akhirnya berpuncak pada pendirian New Himuka. Sayangnya komunikasi antara para imigran dan bulan terputus karena merembaknya penyakit yang mengubah manusia di bulan menjadi monster yang dikenal sebagai Otter. Ternyata penyebabnya adalah radiasi komet misterius. Dalam upaya untuk menyelamatkan diri, orang-orang bulan menggunakan satelit yang dibangun oleh para imigran untuk mengalihkan radiasi komet yang tersisa ke bumi. Hal itulah yang menciptakan sabuk kepunahan. Tidak punya pilihan lain, Kagero terpaksa tetap tinggal di bumi. Kedua peleton berkumpul kembali di pintu masuk gua, tetapi diserang oleh otter besar yang telah beradaptasi dengan lingkungan lokalnya dan menjadikan gua itu sebagai rumahnya. Otter menahan serangan peleton dan memaksa mereka mundur. Mereka mencoba menggunakan rencana lain untuk mengalahkan Otter. Tetapi sebelum melakukannya, Kagero mengungkapkan kepada kelompok tersebut bahwa ada beberapa imigran yang tidak pernah menyerah untuk mencoba kembali ke bulan. Hal itulah yang menyebabkan berdirinya Togetsu. Dengan menggunakan kapsul kriogenik, penduduk Togetsu dapat memantau dan menilai peristiwa dari dunia luar, sambil merumuskan rencana yang memungkinkan mereka kembali ke bulan. Kasane menyadari bahwa penciptaan anak Disen juga menjadi faktor dalam rencana Togetsu, terutama dirinya sendiri. Alasannya adalah karena dia memiliki benang merah, kekuatan untuk mengendalikan waktu. Namun Kagero tidak tahu mengapa Yuito juga memiliki benang merah. Peleton mengalahkan Otter dan keluar dari gua saat Kagero mengungkapkan bahwa dia adalah mata-mata Togetsu.
Tetapi dia sudah berencana untuk mengkhianati mereka karena tidak ingin rencana mereka berhasil. Yuito percaya tindakan terbaik adalah meyakinkan Yu Himuka dan Seiran untuk menggagalkan rencana Togetsu. Sebelum kembali ke faksi masing-masing, Yuito mengungkapkan kepada Kasane bahwa dia tahu dia tidak membunuh ayahnya. Sementara itu, Nagi mulai mengingat Yuito saat diikat di kursi dan dibius dengan obat penenang di ruang rahasia. そうもセイランも月からの移民ユイト、あなたの命を。それじゃあ手分けしてことに当たるか。私はセイランを。Yuito dan peletonnya kembali ke Suwo dan keadaan darurat telah diberlakukan. Sugami menemukan bahwa pasukan Himuka sedang siaga dan peleton tersebut tiba-tiba menyadari alasannya. Nagi telah dikerahkan untuk membunuh Yuito dan secara paksa mengeluarkan otaknya. Tidak mau melawan temannya, Yuito membujuk Nagi ke lokasi rahasia yang dulu mereka gunakan untuk berlatih saat mereka masih menjadi kadet. Menyaksikan daerah itu menyebabkan Nagi berjuang melawan cuci otak yang dipaksakan kepadanya oleh pemerintah Himukan. Sayangnya, otaknya tidak dapat menangani dua sisi jiwa Nagi yang berjuang, dan dia pun meninggal. Yuito membaringkan tubuh Nagi untuk beristirahat di tempat mereka biasa berlatih bersama. Setelahnya dia menuju markas OSF untuk menghadapi saudaranya. Begitu Yuito sampai di kantor Kaito, dia mengonfrontasinya tentang cuci otak Nagi. Sesuatu yang selama ini diketahui Kaito. Dia membuang Nagi sebagai poin yang tidak berharga, membuat Yuito menjijikan. Dia juga menyadari bahwa kekuatan sejati Yuito adalah gravikinesis. Itu adalah kekuatan yang diinginkan oleh Shou dan keluarga Sumeragi dalam upaya untuk memenuhi keinginan Yakumo Sumeragi. Keinginan itu adalah membalas dendam pada orang-orang bulan. Yakumo sadar bahwa orang bulanlah yang menciptakan sabuk kepunahan. Jadi dia bersumpah akan membalas dendam terhadap mereka. Bahkan jika dia sendiri tidak dapat memenuhinya, tugas itu diwariskan kepada keturunannya. Yu Himuka berencana menggunakan kekuatan Yuito untuk menggerakkan sabuk kepunahan dan menyerang bulan secara langsung. Bahkan jika Yuito tidak dapat menggerakkan sabuk kepunahan sendirian, Yu Himuka akan secara paksa menghubungkannya ke otak setiap orang di Himuka dan meningkatkan kekuatannya secara eksponensial. Ketika Luke memperingatkan Kaito bahwa warga sipil akan mati jika metode seperti itu digunakan, Kaito mengaku tidak peduli selama tujuan Yakumo tercapai. Yuito percaya bahwa mengikuti keinginan dari seseorang yang meninggal 2000 tahun yang lalu adalah salah. Tetapi Kaito mengungkapkan bahwa Yakumo masih hidup dan mengalami mati suri di kedalaman Suwo. Meski begitu, Yuito menolak untuk rela mengambil bagian dari genosida. Kaito menjawab bahwa Yuito tidak lagi dianggap sebagai Sumeragi. Namun Yuito tidak peduli karena dia memilih menjadi siapapun yang dia inginkan dan nama keluarganya tidak ada hubungannya dengan itu. Saat peleton Yuito keluar dari kantor Kaito, mereka dikepung oleh tentara Himuka. Tetapi Luke memindahkan mereka ke tempat aman. Begitu mereka berada di bunker Wataru, mereka diberitahu oleh sistem Arashi bahwa dia dan Wataru dapat mengumpulkan bukti yang memberatkan Kaito dan tindakan pemerintah. Menyadari bahwa saudaranya tidak mau mendengarkan alasannya, Yuito memutuskan untuk menindaklanjuti rencana awal Fubuki, yaitu mengunggah bukti itu ke arah Habaki untuk dilihat semua orang. Sementara itu, Kasane dan peletonnya diberitahu oleh Haruka bahwa Seiran memindahkan semua outer yang berasal dari manusia dari fasilitas penampungan mereka. Saat Seiran memindahkan outer yang diturunkan dari manusia ke area pengujian senjata baru, peleton Kasane pergi ke lokasi, berharap bisa menyelamatkan Naomi. Sementara itu, peleton Yuito memasuki tingkat atas arah Habaki dan mulai menuju titik akses terdekat. Di sana mereka akan mengirimkan informasi yang telah mereka kumpulkan kepada warga New Himuka. Peleton Kasane mencapai area pengujian, di mana mereka menemukan bahwa Outer akan menjadi sasaran senjata yang akan mencuci otak mereka dan mengubahnya menjadi senjata hidup. Kaito juga memerintahkan pembunuhan terhadap Fubuki setelah mengetahui pengkhianatannya beberapa waktu lalu. Peleton Kasane mencoba untuk menyelamatkan Naomi dan yang lainnya, tetapi keadaan menjadi lebih buruk. Togetsu terlibat dalam pertarungan dalam upaya untuk mengambil Kasane sendiri. Anak-anak di Sen Togetsu menghancurkan senjata OSV dan mengalahkan peleton Kasane.
Tetapi Otter yang diturunkan dari manusia mampu membunuh anak-anak di Sen dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Dan saat terakhir, Naomi mendesak Kasane untuk menjalani kehidupan yang tidak bisa dia miliki sendiri. Sementara itu, Kasane telah mengalahkan para pembunuh yang mengincar Fubuki. Namun menerima pesan bahwa Alice telah meninggal. Dia berteleportasi ke lokasi dan dengan tergesa-gesa mengasimilasi grafikinesis Kasane. Berniat menggunakannya untuk menyelamatkan Alice. Peleton Yuito yang telah mencapai titik akses di arah Habaki membuat keputusan sulit menyiarkan pesan tersebut ke sistem elektronik Suwo. Saat peleton Yuito mencoba keluar dari arah Habaki, Yuito disergap oleh Karen yang mulai mengasimilasi grafikinesisnya sama seperti yang dilakukan pada Kasane. そして本人の意思に関わらず椅子型の端末ねあの時み兄さん勝手この事実を知ってどう感じる Menyadari bahwa Karen akan mencoba untuk menyalin grafikinesis Yuito untuk mengakses kekuatan benang merah, peleton Kasane pergi ke arah Habaki untuk mencegahnya. Sementara itu, peleton Yuito berusaha melindungi komandan mereka dari Karen. Namun Karen terlalu kuat dan mengambil alih area Habaki. Dia menggunakan kabelnya untuk menahan peleton Yuito dan memaksa Yuito untuk mengaktifkan kekuatan psioniknya. Hal itu malah membuka portal ke masa lalu. Saat Karen menghilang dan peleton Kasane tiba di tempat kejadian, mereka menyadari bahwa Karen telah menyebabkan kerusakan otak yang parah pada Yuito. Menurut Kyoka dan Arashi, penggunaan benang merah oleh Karen tidak hanya menyebabkan Yuito kehilangan ingatannya, tetapi juga menghilang dari ruang dan waktu. Jika Yuito sepenuhnya menyerah pada amnesia, dia akan lenyap. Ketika Kasane bertanya apakah para jurid saat ini dapat menyalin ingatan mereka dan mengunggahnya ke dalam pikiran Yuito untuk mencegahnya menghilang, Kyoka percaya bahwa itu mungkin, tetapi akan membutuhkan program khusus yang hanya dapat dibuat oleh Arashi. Kakiro juga memberikan cetak biru pada struktur otak Yuito, yang diambilnya dari Togetsu ketika peleton Yuito dan Kasane bepergian ke sana. Dengan selesainya program Arashi, para prajurit menggabungkan ingatan mereka dan mengunggahnya ke Yuito yang sadar kembali. Sebelum dia kembali, Yuito memiliki penglihatan tentang dirinya dan ibunya di masa depan. 説明している時間がないのお母さんユイトに関する記憶を思い出すんだ Peleton kembali ke permukaan dan menyadari bahwa informasi yang diunggah peleton Yuito ke arah Habaki telah sampai ke orang-orang. Hal itu menyebabkan masyarakat New Himuka kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Tiba-tiba Fubuki bertemu dengan peleton dan mencoba untuk mendiskusikan tindakan mereka selanjutnya. Tetapi dia pingsan karena luka-lukanya sangat parah. Peleton membawa Fubuki ke rumah persembunyian. Di sana dia memulihkan diri dan memastikan bahwa fasilitas penampungan Otter awalnya dibangun untuk menemukan cara membantu Alice, bibi Hanabi, dan tunangan Fubuki kembali ke wujud manusia. Peleton menyadari bahwa Karen menyerap kekuatan Yuito dan Kasane dalam upaya untuk menyelamatkan Alice. Dengan izin Luka, Fubuki mengungkapkan bahwa dia pernah berteman masa kecil dengan Karen, Luka, dan Alice yang ingin mendaftar di OSF meskipun kekuatan psioniknya tampak kurang. Begitu Fubuki dan Alice sampai di kantor OSF, mereka bertemu dengan Luka, yang terlahir sebagai orang tak berguna dan digunakan oleh para ilmuwan dalam upaya untuk menanamkan kekuatan psionik secara artifisial kepada mereka. Setelahnya Karen membangkitkan kekuatannya untuk meniru kekuatan orang lain. Sementara Fubuki dan Alice bergabung dengan OSF. Alice menyarankan agar Karen dan Fubuki menjadi pemimpin OSF. Setelah beberapa misi bersama, Karen, Fubuki, dan Alice dikerahkan ke area di mana sabuk kepunahan telah mencapai ketinggian yang sangat rendah. Hal itu berarti bahwa kontak dekat dengannya beresiko berubah menjadi Otter. Saat mereka disergap oleh Otter, Karen hampir tersentuh oleh sinar dari sinar kepunahan. Tetapi Alice menggunakan kekuatannya untuk menahan sinar itu di dalam dirinya.
dia pun berubah menjadi otter. Alice awalnya dikurung di rumah sakit OSF. Tetapi dengan bantuan formasi musim semi, Karen dan Fubuki dapat memindahkannya ke fasilitas khusus di Seiran yang dapat membantunya mendapatkan kembali kemanusiaannya. Sayangnya percobaan itu tidak membuahkan hasil, dan Alice menghadapi penguncian yang lama. Fubuki menjadi percaya bahwa alih-alih membantu Alice, mereka hanya memperpanjang penderitaannya. Fubuki memohon kepada Karen untuk mengakhiri penderitaan Alice, tetapi Karen tetap bertekad untuk menyelamatkannya dengan cara apapun. Peleton sampai pada kesimpulan bahwa Karen telah melakukan perjalanan melalui waktu tetapi selalu gagal menyelamatkan Alice. Artinya tidak mungkin mengubah sejarah. Meskipun Karen menjadi perhatian yang mendesak, peleton memilih untuk fokus menghentikan Togetsu dan mendapatkan akses ke superkomputernya. Fubuki yang terhubung dengan Suwo dan Seiran percaya bahwa kedua faksi itu mungkin setuju untuk gencatan senjata dan menghadapi Togetsu bersama. Agar misi berhasil, peleton harus kembali ke Togetsu. Tetapi Kagero harus membuat pengakuan dialah yang membunuh ayah Yuito. Kagero mengungkapkan perannya dalam kematian ayah Yuito. Dia mengungkapkan perannya sebagai agen ganda Togetsu kepada Jo dan menawarinya kesempatan untuk memalsukan kematiannya, memberikan kesempatan kepada putranya untuk memperbaiki keadaan. Namun Jo menolak karena dia tidak ingin memberitahu putranya tentang keinginan sebenarnya dari Yakumo Sumeragi. Yang sejak awal tidak pernah ingin berperang. Sayangnya segerombolan otter menyerang Kagero dan Jo yang terkena ledakan fatal di dada. Kasane yang berada di sisi Jo di saat-saat terakhir membenarkan cerita Kagero. Tetapi Yuito menentangnya untuk berkelahi karena dia ingin mendapatkan reaksi emosional dari Kagero. Keluarganya di bulan mungkin sudah mati, tapi jika rencana Togetsu berhasil, waktu yang mereka habiskan bersama akan terhapus. Yuito menerima bahwa Kagero mengatakan yang sebenarnya dan peleton memulai rencana mereka ke Togetsu. Saat itulah mereka mengamati bahwa kekuatan Yuito telah meningkat secara eksponensial. Menurut rekan satu tim Yuito, ini bertanda bahwa kekuatan Yuito pada akhirnya akan memudar. Karena otaknya mengalami kerusakan parah saat Karam secara paksa menghubungkannya dengan arah Habaki. Yuito memutuskan untuk mengesampingkan kekhawatiran itu demi misi dan Luka dapat memindahkan peleton ke kamar babi, yang menghasilkan gambar holografi seorang wanita yang diidentifikasi oleh Yuito dan Kasane sebagai ibu mereka. Wanita dari hologram adalah Wakana, seorang ilmuwan yang membelot dari Togetsu karena eksperimen tidak etis mereka. Dia kemudian pergi ke Suwo untuk perlindungan. Yuito dan Kasane bagaimanapun mereka menyadari bahwa wanita yang berdiri di depan mereka sebenarnya bukanlah Wakana, melainkan sebuah gambar yang dibuat oleh Babe untuk menghentikan mereka. Saat peleton maju, Babe sengaja menutup diri, mencegah mereka mendapatkan informasi berguna tentang cara menghentikan lubang hitam. Luka menyarankan agar Yuito dan Kasane menggunakan benang merah untuk melakukan perjalanan ke masa lalu. 間違いなく拡大して。その感覚が俺にもわかるといいんだけど。ならベイブのすべての領域にアクセス。確実に若菜さんに会える日時と場所に。Ke hari di mana Wakana mati di tangan Otter. Niatnya untuk membawanya ke masa kini dan semoga menemukan solusi lain. Kasane dengan sukarela pergi sendiri karena akan terlalu beresiko bagi masa lalu dan masa kini Yuito untuk bertemu satu sama lain. Upaya untuk membuka portal ke masa lalu berhasil dan Kasane menemukan Wakana yang sudah menunggunya. Karena Babe telah mengirimkan informasi dari masa kini ke masa lalu. Sayangnya dia menegaskan bahwa hanya kematian Yuito yang dapat menghentikan lubang hitam. Tetapi sebelum dia pergi dengan Kasane, dia memintanya untuk memberikan penutup telinga yang dia pakai saat ini kepada Yuito. Kasane melakukannya dan saat ini Yuito ingat bahwa Kasane lah yang menyelamatkan hidupnya. Setelah menyelamatkan Wakana dari pembunuh Togetsu, Kasane berhasil membawa Wakana ke masa sekarang, di mana mereka dipertemukan kembali dengan Yuito. Yuito dan Kasane menghabiskan sarapan bersama ibu mereka sebelum berangkat dalam misi berikutnya.
Misi itu adalah memperbaiki keterikatan dimensional yang membuat lubang hitam tetap terbuka. Untuk itu, Yuito dan Kasane harus menggabungkan kekuatan mereka untuk memasuki terminal Kronos, tempat di mana benang merah saling bersilangan. Itu adalah tempat Yuito dan Kasane dibawa saat pertama kali mengaktifkan benang merah. Begitu mereka memasuki terminal Kronos, Yuito dan Kasane secara manual mengurai benang merah dalam 3 titik waktu yang berbeda. Hari saat Otter menyerang Suwo, masa depan kelam saat Kusane bertemu dengan Yuito yang lebih tua. Dan tanggal misterius saat Yuito dan Kasane menemukan Karen. Setelah misi mereka selesai, Yuito dan Kasane kembali ke masa sekarang. Hanya untuk menemukan bahwa lubang hitam masih terbuka. Dan Wakana mengungkapkan bahwa masih ada keterikatan satu dimensi yang perlu diperbaiki. Hal itu adalah kehadirannya sendiri di garis waktu saat ini. Wakana kembali ke masanya dan mengunggah otaknya ke database Babe. Terlepas dari upaya Wakana, lubang hitam tetap terbuka hingga saat ini. Yuito pingsan karena terlalu sering menggunakan kekuatannya, sehingga Peleton membawanya ke rumah persembunyian tempat dia bisa pulih. Tentara OSF menyerbu rumah persembunyian, tetapi dengan bantuan Wataru, Peleton dapat melarikan diri. Ketika mereka mencoba untuk menilai situasinya, Yuito dan Kasane mengungkapkan bahwa ketika mereka berada di dalam terminal Kronos, mereka melihat sekilas tentang Karen yang membunuh Yakumo Sumeragi. Hal itu membuat mereka percaya bahwa Karen mungkin adalah nenek moyang keluarga Sumeragi saat ini. Kakero menganggap itu tidak mungkin, karena Yakumo telah menjadi ayah dari seorang anak sebelum kematiannya. Tetapi dia mengakui bahwa tidak ada cara untuk mengetahuinya, kecuali tim mendapatkan akses ke Mausoleum Sumeragi. Untuk itu, Yuito berencana untuk berbicara dengan saudaranya yang telah dicopot dari kewenangannya sebagai ketua OSF dan dikurung di rumahnya. Saat kedua bersaudara itu bertemu di jalan terpencil, Kaito masih berniat untuk membunuh Yuito dan mengambil otaknya. Namun Yuito mengungkapkan bahwa dia bertemu dengan ibu mereka, lantas menegaskan kembali niatnya untuk melindungi orang-orang dari Himuka. Tiba-tiba mereka diserang oleh segerombolan otter. Kaito maju menghadapi mereka untuk memberi Yuito cukup waktu untuk melarikan diri. Dia sempat memberinya kunci Mausoleum Sumeragi. Tak lama kemudian pasukan gabungan Seiran dan Suwo tiba untuk melawan otter. Karena Fubuki telah berhasil merundingkan gencatan senjata di antara mereka untuk menghentikan Togetsu dan mengakhiri krisis lubang hitam. Sementara itu, upaya Karen untuk melakukan perjalanan ke masa lalu terganggu ketika tali merah melemparkannya ke kota terpencil yang akan dikuasai oleh otter. Saat otter mengerumuni Suwo, pemerintah Himuka mengumumkan keadaan darurat, dan untuk sementara memulihkan otoritas Kaito sebagai kepala OSF. Yuito dikirim ke rumah sakit setelah kekuatannya habis karena terlalu sering digunakan. New Himuka telah menentukan bahwa sabuk kepunahan telah mencapai ketinggian rendah yang berbahaya. Karenanya menutup lubang hitam sekarang menjadi prioritas utama aliansi. Berharap menemukan jawaban tentang cara menutup lubang hitam, Peleton Yuito dan Kasane memasuki makam Sumeragi yang dipenuhi dengan ilusi dari masa lalu Karen. Terlepas dari reaksi psionik dari ilusi, Peleton mencapai peti mati Yakumo Sumeragi dan menemukan Karen yang masih hidup di dalamnya. Peleton menghadapi Karen di makam Sumeragi. Karen mengungkapkan bahwa dia berusaha melakukan perjalanan 2000 tahun yang lalu untuk menyerap kekuatan Yakumo Sumeragi karena sesama pengguna benang merah. Dia percaya bisa menggunakan kekuatan itu untuk menyelamatkan Alice. Sayangnya setiap kali dia mencoba menyelamatkan Alice, dia gagal. Karena itulah dia memindahkan ingatannya ke versi alternatif dirinya, sehingga versi itu bisa menyelamatkan Alice di tempatnya. Karen telah mengulangi proses ini berkali-kali dan yakin bahwa nasib Alice dapat diubah. Tiba-tiba Karen dari masa sekarang, orang yang menyalin kekuatan Yuito dan Kasane,
berteleportasi di depan dirinya di masa lalu dan menuntut agar Karen di masa lalu memberikan kekuatannya kepadanya. Masa lalu Karen mencoba meyakinkan dirinya saat ini bahwa tidak ada cara untuk menyelamatkan Alice. Tetapi Karen saat ini secara paksa menyerap kekuatannya dan dalam prosesnya memperoleh koneksi ke arah Habaki. Namun hal ini memaksanya untuk mengalami ingatan setiap orang yang terhubung dengan arah Habaki, termasuk iterasi masa lalunya sendiri. Yuito dan Kasane memaksa Karen mengalami kenangan terindah Alice, yaitu keinginannya untuk menjadi kuat demi dirinya. Sayangnya ini gagal meyakinkan Karen untuk mundur. Sampai-sampai dia rela membiarkan lubang hitam menghancurkan dunia jika itu berarti menyelamatkan Alice. Yakin bahwa saudaranya tidak akan lagi mendengarkan alasannya, Luka meminta teman-temannya untuk menghentikan Karen dan Balaton menggabungkan kekuatan mereka untuk melawannya. Fubuki menghentikan pertempuran dan akhirnya meyakinkan Karen untuk mundur. Dia memberitahunya bahwa Alice tidak akan pernah ingin dia menyanyiakan seluruh hidupnya untuk mencoba menyelamatkannya. Karen menyerah dan setuju untuk membantu Balaton menyelamatkan dunia yang sangat disayangi Alice. Dia menggunakan kekuatan dan ingatan arah Habaki untuk memungkinkan Balaton memindahkan sabuk kepunahan ke lubang hitam, sehingga menyebabkannya hancur. Yuito hampir pingsan dalam operasi ini. Tetapi setelah melihat sekilas Alice dengan tali merah, rencananya berhasil, dan sabuk kepunahan dikonsumsi oleh lubang hitam. Mereka menutup lubang hitam, namun keterikatan terakhir, campur tangan Karen sendiri dengan aliran waktu harus diperbaiki. Untuk melakukan itu, Karen menggunakan benang merah untuk menghapus dirinya dari sejarah secara keseluruhan, yang berhasil menutup lubang hitam dan menyelamatkan dunia. Tetapi sebagai efek samping, Alice sendiri dibangkitkan tidak mengingat siapa itu Karen. Lubang hitam dan sabuk kepunahan telah dihancurkan. Tetapi konflik antara Seren dan Suwo berlanjut. Outre juga masih menjadi ancaman. Artinya OSV lebih dibutuhkan dari sebelumnya untuk menjaga ketertiban. Shiden dan Luka masing-masing telah dipromosikan menjadi komandan regu dan komandan resimen. Sementara Fubuki dan Alice melanjutkan rencana mereka untuk menikah. Kyoka dan Kagero yang telah mengungkapkan nama aslinya menjadi Shin Daniel telah dipindahkan untuk membantu OSS membongkar keyakinan Togetsu dan bergabung dengan proyek eksplorasi bulan. Kaito telah dipenjara dan akan menunggu persidangan atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Sementara Yuito setelah secara resmi mengundurkan diri dari OSF, berencana menjadi politisi untuk membantu menciptakan dunia di mana pengguna psionik dan orang tak berguna dapat hidup bersama dalam damai. Sayangnya penggunaan benang merah oleh Karen untuk menyelamatkan Alice dari pelupaan telah menghapusnya dari ingatan semua orang. Hanya Yuito dan Kasane yang tersisa untuk mengingatnya. Meski begitu, Yuito, Kasane dan teman-temannya bertekad untuk tetap melindungi dunia yang mereka perjuangkan dengan susah payah untuk diselamatkan. Dan ceritanya pun bersambung sampai sini dulu ya guys ya. Kesimpulannya, anime ini sangatlah seru dengan konflik rumit yang sangat panjang. Jumlah episodenya yang menyentuh angka 26 membuat cerita menjadi terkesan lambat meski penuh dengan aksi yang dahsyat. Akhirnya juga menggantung, dan masih belum jelas apa yang terjadi dengan konflik antara kedua kawasan, sekaligus bagaimana memusnahkan para Outre. Oke dah, sekian dulu video dari Mimin. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Oke, sekian, terima kasih.